Kembali bersama kami di Lapor Polisi pemirsa, seorang aparat desa asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah diamankan polisi lantaran nekat melakukan aksi pencabulan terhadap tetangganya yang masih di bawah umur. Nah, pemirsa, ini selain mengancam akan menyebarkan video cabulnya bersama korban, modus yang digunakan tersangka yakni mencekoki korban dengan minuman keras sebelum akhirnya melakukan aksi bejatnya. Dwi Yanto, 43 tahun, seorang perangkat desa warga Dusun Pakisan, Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, terpaksa berurusan dengan Satuan Reskrim Polres Temanggung lantaran nekat melakukan aksi pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur. Aksi bejat ini terkuak setelah korban R dan juga masih tetangga pelaku melapor ke pihak kepolisian. Setelah laporan korban, tersangka kemudian dibekuk di rumahnya tanpa perlawanan dan mengakui semua perbuatannya. Dari hasil penyelidikan aparat kepolisian Resort Temanggung, aksi cabul sesama jenis tersebut dilakukan pelaku terhadap korban sebanyak 5 kali, yakni sejak bulan September tahun lalu saat usia korban masih 17 tahun. Modusnya selain mengancam, juga selalu memberikan asupan minuman keras. Jadi setelah diminumi, mungkin agak oleng sedikit, pura-pura diajak kemana, nanti teman-temannya suruh pulang. Setelah teman-temannya suruh pulang, dia sendirian dilakukan lagi kegiatan. Dan korban ini di bawah umur atau gimana? Ya, pada saat dilakukan pertama, yaitu pada tanggal 26 September 2021, korban masih anak-anak karena masih berusia 17 tahun. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti telepon genggam, sarung sweater, dan dompet. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 289 dan pasal 292 KUH Pidana tentang pencabulan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 wanita di Sumedang, Jawa Barat menjadi korban penodongan di dalam angkutan umum. Iya, korban yang panik ini melompat dari angkot yang sedang berjalan sehingga terjatuh dan terluka di bagian kepala. Dua orang wanita jadi korban penodongan di Sumedang, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat berada di dalam angkutan umum. Korban yang berada di dalam angkutan umum diserang oleh seorang wanita tak dikenal menggunakan pisau. Panik, kedua korban lompat dari dalam angkutan umum hingga luka cukup parah di kepala. Kini korban dibawa ke RSUD Sumedang untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa ini menyebabkan 4 orang yang berada di dalam angkutan umum terluka. Pada saat kejadian, loncat dari angkot sehingga terjadi perdarahan di daerah tampak ada daerah telinga dan kepala ya. Dan satunya kondisinya dalam keadaan hamil ya, dan perdarahan aktif di tubuh. Sementara itu, polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penyerangan di dalam angkutan umum. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini diduga main mata dengan istri seorang oknum TNI, pria berusia 40 tahun warga desa Banu Baru, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini dianiaya hingga babak belur oleh oknum anggota TNI. Ya, dan akibat perbuatan pelaku, korban harus dirawat intensif di rumah sakit dan pelaku saat ini menjalani pemeriksaan di Kodim 1402 Poliwali. Beginilah kondisi seorang pria berinisial MY, 42 tahun yang harus dirawat intensif akibat babak belur dihajar seorang oknum anggota TNI. Saat itu korban berada di rumahnya dan tiba-tiba didatangi oleh pelaku berinisial Serma AB bersama putranya. Tanpa pikir panjang lagi, pelaku yang diketahui bertugas sebagai babinsa ini menghajar korban yang bersembunyi di belakang pintu. Diduga pelaku kesal lantaran curiga korban berselingkuh dengan istrinya. Usai menghajar korban, pelaku kemudian menyerahkan korban ke Mapolres Polewali Mandar dan membuat laporan tentang perselingkuhan. Kasus ini mendapat penanganan khusus dari Kodim 1402 bekerjasama dengan Polres Polewali Mandar. Menurut Dandim Polman, Letkol CZI Masni Eta, kasus ini telah ditangani oleh Denpom Parepare dan pelaku saat ini jalani pemeriksaan intensif. Kalau pemicunya kita masih dalam penyelidikan Pak ya, jadi saya tidak berani untuk langsung membuka seperti apa pemicunya, selama ini masih dalam penyelidikan.
dari 3 tim itu sekarang pihak-pihak yang terkait terutama dari saksi-saksi maupun dari yang pelaku tersebut sedang diproses dan dimintai keterangan. Dia tugas di Kodim Koramil 04 Koramil Jenam. Pihak TNI berjanji akan memproses pelaku secara hukum dan militer sesuai dengan perbuatannya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husain Zainal, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, ini karena terbakar cemburu, seorang istri melabrak dan menganiaya mahasiswi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Iya, pelaku ini menuding korban berselingkuh karena dibonceng naik sepeda motor oleh suaminya. Sementara itu suami pelaku ini berprofesi sebagai ojek online. Aksi kekerasan yang dilakukan seorang wanita parubaya terhadap mahasiswi di sebuah rumah kos di Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini terekam kamera pengawas. Pelaku terus berupaya melampiaskan kemarahannya meski dihalangi suami. Diduga wanita ini terbakar cemburu karena melihat korban berboncengan dengan suaminya. Padahal suami pelaku berprofesi pengendara ojek online yang dipesan korban melalui sebuah aplikasi. Jadi awalnya itu kan pesan ojek online biasa dari kampus ke kosan. Nah selang waktu 30 menit ada yang teriak-teriak di depan kosan. Dan teriakannya kan sampai lantai atas. Pas sudah kayak gitu, pas disamperin ternyata istri driver sama si driver yang tadi pesan. Awalnya emang gak kenal. Kebetulan pas dapet driver itu juga itu pertama kali dapet si driver ini. Jadi pas lagi sebelum jalan, drivernya sempat video call sama istrinya. Nah pas video call, drivernya matiin. Pas saya udah di motor, drivernya video call lagi tuh sama istrinya. Dia bilang kalau misalkan ini mau nganterin penumpang dulu. Nah posisi saya kan udah boncengan gitu loh sama drivernya. Nah istrinya bilang kalau saya di situ peluk-peluk suaminya. Meski peristiwa ini diduga sebatas salah paham akibat cemburu buta, korban melaporkan penganiayaan ini ke polisi. Agak bingung sedikit ya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ini 4 dari 7 tersangka perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua dipecat dengan tidak hormat melalui sidang etik. Ya, dan sementara sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan 3 kali ditunda dengan alasan sang saksi kunci sakit dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Sidang etik kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang didalangi oleh ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terus digelar secara maraton. Dari 7 tersangka perintangan penyidikan kasus Yosua, 4 diantaranya telah dipecat dengan tidak hormat melalui sidang Komisi Etik Polri. Namun hingga kini, ex-Karopaminal Polri Brigjen Hendra Kurniawan masih belum disidang etik. Brigjen Hendra 3 kali gagal diperiksa dengan alasan saksi kuncinya yakni AKBP Arif Rahman Arifin sakit. Pihak Mabes Polri menerangkan AKBP Arif Rahman Arifin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan ya minggu depan ya karena saksi kuncinya memang dalam kondisi masih sakit. Karena masih sakit ya tentunya kita harus menunggu dulu sampai dengan kondisi yang bersangkutan sehat. Ya, karena salah satu persyaratan untuk bisa dihadirkan di dalam sidang kode etik, saksi harus dalam kondisi sehat. Sementara 4 tersangka lain yang telah dipecat dengan tidak hormat yakni Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan Joshua, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kombes Agus Nurpatria. Adapun yang diberikan sanksi demosi hingga pembinaan adalah AKP Diah Chandrawati, AKBP Pujiarto, Barada Sadam, Brigadir Frilian, Bribtu Firman Dwi Rianto, Ibda Arsyad Daifa Gunawan, dan Bribtu Sigit Mukti Hanggono. Sementara tersangka yang menunggu sidang etik yakni Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin, AKP Irfan Widianto, dan 2 tersangka yakni Barada Eliezer dan Bribka Riki Rizal. Berkas perkara Verdi Sambo sudah di tangan Kejaksaan Agung. Ya pemirsa, publik pun ini menanti kapan Verdi Sambo akan dibawa ke meja hijau.
Berkas pemecatan Ferdi Sambo dari kepolisian segera dikirimkan ke Sekretariat Negara setelah memori banding atas hasil sidang etik Sambo ditolak. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk menyatukan dua berkas perkara tersebut. Kemungkinan itu karena kedua perkara tersebut merupakan satu rangkaian peristiwa. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dijerat dua perkara, yaitu pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan kasus menghalangi penegakan hukum atau obstruction of justice. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Namun pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Muzakir menilai langkah penggabungan perkara itu kurang tepat. Dikhawatirkan penyatuan berkas menjadi celah bagi Ferdi Sambo untuk meringankan hukumannya. Kalau digabung dalam satu dakwaan, nanti ini terdakwa bisa bermain. Dia bobotnya lebih pada obstruction of justice daripada pembunuhannya. Bisa jadi seperti itu yang kekhawatiran banyak orang itu menurut pendapat saya ada kemungkinan besar sekali. Karena apa? Karena pada saat dia diperiksa sebagai pembunuhan, dia akan mengalihkan bobot itu perbuatannya lebih pada obstruction of justice. Sementara pelaku pembunuhannya adalah orang lain gitu. Nah kalau itu di splitting, pembunuhan bisa konsentrasi untuk memeriksa supaya majelis hakim itu menemukan namanya kebenaran material atau kebenaran hakiki. Salah adalah salah, benar adalah benar. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menerima pengembalian berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua pada Jumat lalu. Selain berkas perkara pembunuhan, Kejagung juga telah menerima berkas perkara terkait penghalangan penyidikan atau obstruction of justice dengan tersangka Ferdi Sambo CS. Bergaya layaknya geng motor pamer senjata tajam dan viral di media sosial. Namun saat ditangkap polisi, 17 remaja ini berubah jadi cengeng. Ya, pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.